Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novita Setia Utami, perwakilan dari kelompok 5, ingin mempresentasikan mengenai artikel ilmiah yang telah kami buat sebagai bagian dari tugas kelompok mata kuliah Bahasa Indonesia kelas LNCA. Artikel ilmiah yang kami buat berjudul Sistem Informasi Pengiriman Barang pada Perusahaan Ekspedisi. Adapun anggota kelompok 5 terdiri dari Jackson, Sintong, Novita Setia Utami, dan Satria Adika Pamungkas. Sebelum membahas mengenai artikel ilmiah yang telah kami buat, pertama-tama, artikel ilmiah itu sendiri adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Tujuan penulisan artikel ilmiah sendiri adalah untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, dan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Terdapat beberapa karakteristik artikel ilmiah yang membedakannya dengan artikel populer. Yang pertama yaitu berdasarkan tema, artikel ilmiah memiliki permasalahan yang pemecahannya dengan cara mengaplikasikan metode ilmiah berdasarkan teori, data, dan fakta. Sedangkan artikel populer memiliki tema, permasalahan umum yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Berdasarkan isi, artikel ilmiah berisikan hal-hal yang spesifik, koherens, dan jujur. Namun, isi dari artikel ilmiah adalah untuk kepentingan akademik, sedangkan artikel populer memiliki isi yang bertujuan untuk konsumsi publik. Dari segi penggunaan bahasa, artikel ilmiah menggunakan bahasa yang baku, ilmiah, objektif, dan formal. Sedangkan artikel populer menggunakan bahasa jurnalistik, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Pada artikel ilmiah, menggunakan kata ganti yang tidak menggunakan kata ganti orang atau mendukung objektivitas karya. Sedangkan pada artikel populer bisa menggunakan kata ganti orang. Selain itu, pada artikel ilmiah, dalam pemilihan istilahnya menggunakan istilah teknis dalam satu bidang keilmuan. Sedangkan pada artikel populer menggunakan pemilihan istilah yang populer atau sudah umum dan dapat dipahami masyarakat luas. Berdasarkan artikel ilmiah yang telah kami buat yang berjudul Sistem Informasi Pengiriman Barang pada Perusahaan Ekspedisi, memiliki abstrak sebagai berikut. Sistem informasi pengiriman barang pada perusahaan ekspedisi memiliki manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan pelanggan. Namun, implementasi sistem dapat menghadapi kendala dan risiko keamanan data dan privasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat, fitur, kendala implementasi, dan strategi implementasi sistem informasi pengiriman barang pada perusahaan ekspedisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengiriman barang pada perusahaan ekspedisi memiliki manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengiriman barang, memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pelacakan barang, serta mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu
perusahaan ekspedisi masih banyak yang menggunakan sistem manual dalam penyediaan informasi dan kegiatan administrasinya. Hal ini disebabkan karena perusahaan masih menggunakan sistem yang belum terkomputerisasi. Perkembangan usaha perusahaan ekspedisi ini sendiri akan mengakibatkan pengelolaan data yang semakin banyak, baik untuk proses pengiriman ataupun administrasi. Jika sistem yang digunakan masih manual, maka faktor kesalahan manusia masih akan sering terjadi dalam mengolah data serta menyimpan dan merawat dokumen. Hal ini menjadi masalah yang penting karena sangat berpengaruh terhadap kelancaran operasional ataupun kinerja perusahaan ekspedisi itu sendiri. Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa analisa kebutuhan sistem yang dilakukan. Yang pertama, analisa kebutuhan terhadap input sistem. Yang kedua, analisa kebutuhan terhadap proses sistem. Dan yang terakhir adalah analisa kebutuhan terhadap output sistem. Setelah kebutuhan sistem ini dianalisa, maka langkah selanjutnya yaitu merancang sistem sesuai kebutuhan perusahaan ekspedisi, mulai dari data input sampai output yang diinginkan. Berikut adalah kerangka berpikir dari metode yang dilakukan pada penelitian ini. Langkah pertama dimulai dari analisa sistem manual yang terdiri dari analisa input, analisa proses, dan analisa output. Setelah dilakukan analisa sistem, maka langkah selanjutnya adalah perancangan sistem, yaitu dengan melaksanakan atau mengimplementasikan sekumpulan instruksi kerja yang telah digambarkan sebelumnya, sampai sistem akhirnya jadi. Dalam pengembangan sistem diperlukan penilaian kebutuhan awal dan analisa tentang ide atau gagasan untuk membangun ataupun mengembangkan sistem. Analisis dilakukan untuk mengetahui komponen apa saja pada sistem manual yang sedang berjalan. Dokumen yang dihasilkan dapat berupa dokumen yang digunakan, proses administrasi, dan proses pengiriman barang. Kemudian, langkah terakhir yaitu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna akhir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Terdapat beberapa manfaat dari implementasi sistem informasi pengiriman barang pada perusahaan ekspedisi. Di antaranya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengiriman barang, mengurangi biaya dan waktu pengiriman barang, meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, memperbaiki manajemen persediaan dan pengelolaan gudang, mempercepat proses pengiriman barang dan pengambilan keputusan, serta memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pelacakan barang. Dari hasil penelitian yang berjudul Sistem Informasi Pengiriman Barang pada perusahaan ekspedisi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pengiriman barang pada perusahaan ekspedisi memiliki manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan juga pelanggan, terutama di Indonesia. Kendala implementasi sistem dapat diatasi dengan strategi yang tepat, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan pengiriman barang dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan ekspedisi itu sendiri. Berikut beberapa daftar pustaka atau referensi yang dijadikan sebagai acuan
dalam melakukan penelitian ini. Terima kasih.